Salam God Lovers. Mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Biarlah setiap kita mengagungkan nama Tuhan Yesus saja. Oh, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Shalom, God's lover. Haleluya. Kita akan melanjutkan apa yang kemarin kita telah belajar bersama-sama tentang kingdom blessing. Dan ini bukan semata-mata bicara soal uang ataupun kekayaan ataupun harta benda. Tetapi kingdom blessing adalah kemampuan yang Tuhan berikan agar supaya kita dapat melaksanakan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan seperti dalam ayat yang sama dalam Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Our God is the God of the purpose. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertujuan. Dia menciptakan kita sebagai manusia. Dia tetapkan tujuan yang harus kita laksanakan dan tuntaskan. Akan tetapi apabila kita melaksanakan dengan kekuatan kita sendiri, tentu akan terjadi deviasi, penyimpangan dan kegagalan untuk mencapainya. Tapi terpujilah nama Tuhan, kabar baik buat kita semuanya. Tuhan menetapkan tujuan-tujuan dalam hidup manusia, tetapi sekaligus Dia berikan kita kingdom blessing. Kemampuan untuk kita bisa melaksanakan dan memenuhi tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dan tujuan yang pertama kita bisa melihat dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini saya tidak mengerti kenapa diterjemahkan seperti itu. Padahal dalam bahasa Inggris adalah be fruitful and multiply. Tujuan pertama kita diciptakan supaya kita berbuah. Dan buahnya bukan buah biasa, berbuah lebat. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Sebetulnya
apa maksud Tuhan supaya kita ini berbuah lebat di sini? Berbuah lebat di sini tentu yang pertama mengandung pengertian Tuhan inginkan supaya semua potensi, karunia, bakat, talenta yang Tuhan tanam dalam diri kita dapat diwujud nyatakan, bahkan dimaksimalkan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ingat baik-baik, Tuhan kita bukan cuma Tuhan sebagai raja, Tuhan kita juga investor agung bagi setiap kita. Kenapa dia disebut investor? Ya, kalau kita melihat Anda yang pengusaha, ketika Anda invest, tentu Anda tidak akan mau rugi, bukan? Anda pasti akan hitung apa yang disebut dengan return on investment-nya. Kita akan hitung break even point-nya. Kita akan hitung juga berapa besar resiko yang akan dihadapi. Dan setelah kita temukan semuanya itu, dan kita bisa berani invest sejumlah uang untuk modal suatu usaha. Nah, demikian pula Tuhan waktu menciptakan Anda dan saya, Tuhan telah tanam dalam diri setiap kita bakat, karunia, talenta, potensi, dan semuanya harus dilipat kali gandakan, harus diwujud nyatakan. Jangan pernah mau mati dalam keadaan penuh. Marilah kita mati nanti waktunya dalam keadaan kosong. Artinya semua bakat, karunia, talenta, potensi kita telah kita wujud nyatakan sehingga sungguh-sungguh telah menjadi berkat bagi banyak orang. Di Alkitab dijelaskan, Yesus menggambarkan ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Nah, banyak orang coba berpikir, oh yang penting setia. Tapi dengar baik-baik, yang Tuhan inginkan not just faithful, but must be fruitful. Kita bukan cuma setia. Setia memang baik, tapi harus berbuah. Di Alkitab yang 1 talenta tadi, orangnya setia ya. Dia tidak mengembangkan. Dan dia berpikir, ya aku diserai 1, ya aku kembalikan 1. Orang Chinese bilang, cincailah, dapat 1 dikembalikan 1. Yang penting tidak berkurang. Dia hanya berpikir setia tanpa berbuah. 1 tinggal 1. Tapi yang 2, dia bukan cuma setia tapi dia juga berbuah menjadi 4. Lalu yang kelima ini, wow, dia mengembangkan kapasitasnya menjadi berapa? 11 ya. Karena apa? Yang 1 diambil diserahkan tadi 10 jadi 11 totalnya. Ya, Yesus berkata kepada yang mempunyai dia justru akan diberi ditambahkan. Yang tidak mempunyai apapun daripadanya justru akan diambil daripadanya. Dengar God's lovers, saya mau katakan kepada setiap kita bahwa Tuhan inginkan kita berbuah lebat. Maksimalkan talenta potensimu. Ya, jangan Anda menyerah. Dan ingat baik-baik, tidak ada produk gagal. Semua Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan masing-masing. Kalaupun Anda di antara kita lahir dari keluarga yang Anda tidak diinginkan untuk lahir. Anda mungkin diusahakan untuk digugurkan pada waktu Anda dalam kandungan. Atau Anda hasil dari buah perkosaan. Sehingga orang tuamu berusaha menggugurkan dan Anda ditolak kehadiranmu. Kalau kamu jadi manusia seperti ini, apalagi kamu di dalam Kristus sekarang, ada potensi ilahi. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk kita lipat kali gandakan. Ayo kita maksimal bersama-sama supaya kita berbuah lebat dan tinggal tetap. Bukan cuma setia, tapi sungguh-sungguh menghasilkan banyak buah bagi kepentingan kerajaan Allah. Dan itu tidak akan mungkin bisa terjadi hidup kita berbuah lebat, potensi maksimal tanpa ada kingdom blessing. Sebab itu Tuhan berikan kingdom blessing, kemampuan untuk kita melaksanakan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga lewat hidup kita justru talenta kita bisa berkembang maksimal. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat karunia, bakat, talenta dan potensi yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh God's lovers di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu turun, kingdom blessing turun atas mereka, memampukan mereka melakukan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Yang pertama tentunya hidup mereka semua boleh berbuah lebat tinggal tetap, memaksimalkan potensi, karunia, bakat, talenta mereka. Sebab Tuhan telah
menginvestasikan hal-hal tersebut. Dan kami mau hidup kami berlipat kali ganda. Kami percaya bila ini kami lakukan, tidak ada satupun yang hidup dalam kekurangan. Melainkan kami akan hidup dalam berkecukupan, malahan berkelimpahan dalam berbagai-bagai kebajikan. Aku lepaskan berkat kingdom blessing dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bila saudara dapatkan berkat dari sharing firman ini, jangan lupa subscribe dan sharingkan kepada banyak orang. Amin.